Pengamanan perbatasan TNI RI sejumlah masing-masing batalion 450 dan nanti setelah ini mereka akan ditempatkan di pos-posnya. Tugas mereka yang utama adalah menjaga wilayah perbatasan dari ancaman-ancaman ya, baik yang sifatnya ancaman negara maupun ancaman kriminal. Dalam hal ini nanti kita akan bekerja sama dengan pihak kepolisian kalau kita bisa menemukan adanya ancaman-ancaman kriminal tersebut. Dan selain itu juga mereka saya perintahkan untuk melaksanakan pembinaan teritorial. Saya perintahkan daratkan pasukan pendarat dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia untuk merebut kembali wilayah kepulauan yang telah dikuasai oleh musuh demi tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendaratan ini harus berhasil. Buat musuh tahu bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang terlatih. Buat mereka gentar. Buat mereka takut. Militer Indonesia punya trik jitu buat Australia angkat kaki dari Pulau Pasir. Militer Indonesia pastilah memperhatikan tingkah pola klaim Australia di Pulau Pasir. Pulau Pasir bagian dari NKRI, maka wajib hukumnya militer Indonesia mempertahankan kedaulatan negara dari klaim Australia. Selain Pulau Pasir yang diklaim Australia, militer Indonesia juga dihadapkan dengan agresivitas Cina di Natuna Utara. Cina juga mengklaim Natuna Utara dari Indonesia. Dengan demikian, masalah klaim ini harusnya jadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Memang, masalah klaim menjadi menu diplomatik tersendiri bagi Indonesia. Urusan klaim wilayah Indonesia dimulai oleh Malaysia, Sipadal, Ligitan, dan Ambala jadi buktinya. Namun saat ini Malaysia mana berani mengklaim wilayah Indonesia, militer Malaysia cupu. Ketinggalan teknologi dan tak mungkin berani lagi melawan Indonesia. Masalahnya di saat Malaysia sudah tak rewel, saudara persemakmurannya yakni Australia buat ulah Pulau Pasir. Bahkan, menurut pemberitaan di media massa, baru-baru ini ada indikasi Australia mendirikan pengeboran minyak bumi di Pulau Pasir. Pelanggaran kedaulatan ini mesti disikapi serius oleh Indonesia. Padahal Australia melalui PM Anthony Albanese beberapa waktu lalu menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Albanese mengungkapkan jika Australia ingin menjalin hubungan erat dengan Indonesia, ia sengaja melontarkan hal ini lantaran adanya gangguan Cina di utara yang mengancam langsung kepentingan Australia. Australia ingin mengintensifkan kerjasama pertahanan bareng Indonesia, misalnya latihan Super Garuda Shield 2022. Indonesia mengundang Australia. Kemudian Australia giliran mengundang Indonesia ke Exercise Pitch Black 2022. Indonesia mengirim F-16 dalam latihan Akbar Matra Udara itu. Dalam latihan itu, Indonesia bersama negara-negara sekutu mempraktekkan operasi udara terpadu. Salah satunya ialah menempatkan kekuatan udara dalam waktu 1x24 jam di teater Asia Pasifik. Latihan ini mungkin ditujukan kepada Cina yang menjadi ancaman bagi sekutu di Asia Pasifik. Jerman mengklaim dengan mengikuti latihan tersebut pihaknya telah menguji kemampuan jet tempur untuk memproyeksikan pasukan dari pangkalan ke kawasan Indo-Pasifik dalam waktu 24 jam. Cina memandang Pitch Black 2022 sebagai upaya tersistematis untuk melawan klaim Nindas Line. Bagi Cina perlu didasari dengan jelas bahwa Amerika Serikat secara delusi mengumpulkan banyak negara dan menciptakan berbagai pengepungan anti-Cina, lapor Sina.com. Dengan adanya latihan ini, setidaknya negara-negara yang kontra terhadap Cina dapat memberi tekanan ke Beijing bila konflik berubah jadi bentrokan bersenjata. Latihan militer bersama secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa kekuatan militer dapat diinvestasikan dalam kasus terburuk yang memiliki efek memberi tekanan pada Cina. Ujar peneliti dari Asosiasi The Asian Institute for Policy Studies di Korea Selatan, Yang Yu. Sementara itu, Australia memang sengaja mengundang Indonesia dalam Pitch Black 2022 supaya tak condong ke Cina. Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan dan sesuai dengan undang-undang yang sesuai mengekspor
peralatan militer ke Indonesia, jelas Departemen Pertahanan Australia dikutip dari Al Jazeera. Australia berusaha menjual peralatan militernya ke Indonesia. Mau tak mau langkah ini dilakukan meski Australia memandang Indonesia sebagai negara pelanggar HAM. Terlepas dari beberapa masalah yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasukan senjata. Dengan Thales, Australia menjual 3 pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus, pasukan elit Indonesia pada tahun 2014 lapornya. Keputusan ini memang harus diambil oleh Australia sebab cuma Indonesia yang bisa menjadi tameng bagi Australia bila China mengamuk hendak menyerang Canberra. Indonesia akan menjadi sangat penting secara strategis jika terjadi konflik nyata di Laut Cina Selatan.